Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Sang Pencipta dimanapun kita berada dan selama kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya, bertemu lagi dengan saya Bu Wawode. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi di kelas 8, yaitu gerak pada tumbuhan. Jadi anak-anak, ternyata gerak itu tidak hanya kita alami sebagai manusia ya. Ternyata tumbuhan juga dia bergerak. Nah, bagaimanakah pergerakan pada tumbuhan itu? Apakah sama dengan gerakan yang kita alami? Tentu berbeda ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya secara bersama. Ya, jadi anak-anak, gerak pada tumbuhan itu dibedakan berdasarkan ada atau tidak adanya rangsangan serta sumber rangsangannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 macam. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah gerak endonom. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Dan yang ketiga apa itu? Ya, yang ketiga adalah gerak esionom. Untuk membahasnya kita bahas satu-satu ya, agar kita bisa lebih mengerti dan terarah. Jadi yang pertama yang ibu sebutkan tadi itu adalah gerak endonom. Ya, jadi gerak endonom itu adalah gerak tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar atau gerak yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, di slide ibu tampilkan gambar seperti yang kalian lihat. Ini adalah gambar apa ya? Ada yang tahu? Iya, ini itu merupakan salah satu gambar tumbuhan yang namanya itu Hydrilla verticillata. Apakah kalian pernah melihat tumbuhan ini anak-anak? Tentu pasti ada yang sudah melihat dan ada juga yang belum ya. Jadi jika kalian melakukan pengamatan mengenai daun tumbuhan tersebut di bawah mikroskop akan tampil seperti ini. Ya, seperti di gambar yang mana ini di arah kursor ibu ya. Ini merupakan dinding sel, sementara yang hijau ini merupakan apa? Iya, kloroplas ya. Iya, kloroplas, betul sekali. Kemudian tanda panah berwarna merah ini menunjukkan gerakan kloroplas itu mengelilingi atau berkeliling di dalam sel tersebut. Nah, apa hubungannya dengan gerak endonom? Hubungannya dengan gerak endonom itu adalah ini merupakan contohnya gerak endonom itu sendiri, yaitu gerakan kloroplas berkeliling di dalam sel, yaitu dari titik awal hingga kembali lagi ke titik awal atau ke titik semula ya. Seperti itu ya.
lebih jelasnya Ibu tampilkan ini, yaitu contohnya gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Gerak siklosis itu seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa gerak kloroplas berkeliling di dalam sel. Sudah bisa dipahami tentang gerak endonom. Selain contoh ini, kalian bisa mencari lagi di Google ya, itu banyak sekali contoh-contoh tentang gerak endonom. Kita lanjut gerak yang kedua, yaitu gerak higroskopis anak-anak. Apa itu gerak higroskopis? Ya, jadi gerak higroskopis itu adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena dipengaruhi perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Nah, pengerutan yang tidak merata ini mengakibatkan bagian tumbuhan itu menjadi terbuka. Nah, gerak higroskopis ini anak-anak merupakan gerak bagian-bagian tanaman yang tidak hidup lagi. Contohnya seperti di slide yang Ibu tampilkan ya. Di situ pada gambar A ada, tahu apa ya gambar apa ini? Ya, kacang kedelai ya. Yang gambar B itu buah cangkring, dan yang gambar C ini adalah buah biduri. Nah, pada gambar ini kita lihat kulitnya itu terbuka. Nah, ini adalah merupakan contoh gerak higroskopis. Terbukanya kulit pada tanaman bolong-bolongan seperti yang kita sebutkan tadi, ada kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Boleh lagi kalian mencari contohnya di Google ya, atau di sumber literatur yang lain. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau sudah bisa, maksud Ibu kita lanjut ke gerak yang ketiga, yaitu gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Ya, gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Berarti di sini lingkungan sekitar berperan ya, atau berpengaruh. Di bedakan atas, gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Apa itu gerak nasti? Apa itu gerak tropisme? Dan apa itu gerak taksis? Untuk lebih memahaminya, kita bahas lagi satu persatu tentang gerak esionom ini ya. Kita mulai dari gerak nasti. Ya, apa itu gerak nasti? Ya, jadi anak-anak, gerak nasti itu merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak ditentukan atau ditujukan ke atau dari sumber rangsang. Rangsangan tersebut berupa apa saja anak-anak? Ya, jadi rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan, suhu, cahaya, dan kelembapan. Nah, berdasarkan jenis rangsang yang mempengaruhi gerak nasti ini anak-anak dibedakan menjadi termonasti, fotonasti, seismonasti, dan niktinasti.
Ya, kita mulai dari termonasti ya anak-anak. Apa itu termonasti? Jadi termonasti ini merupakan gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya yaitu gambar apa ini anak-anak? Ini merupakan gambar bunga tulip. Jadi contoh dari termonasti itu adalah gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi. Dia dipengaruhi oleh suhu. Itulah pengertian dari termonasti dan contoh dari termonasti itu sendiri. Kita lanjut ya anak-anak. Fotonasti. Apa itu fotonasti? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, jadi fotonasti itu adalah gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya, ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa foto itu adalah cahaya. Jadi contohnya itu apa anak-anak? Ya, ini Ibu tampilkan ada di slide ya. Gambar apa ini? Ini merupakan gambar bunga pukul 4. Jadi dia membuka pada sore hari, sehingga sesuai juga dengan namanya ya, bunga pukul 4 ya, seperti itu. Jadi fotonasti ini dia itu dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya itu gerak membukanya bunga pukul 4 di sore hari. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah seismonasti. Apa itu seismonasti? Ya, seismonasti itu merupakan gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya apa? Contohnya itu adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Apakah kalian pernah menyentuh secara langsung daun putri malu? Ya, jika kalian menyentuhnya, maka secara secara spontan daun putri malu itu akan menutup. Istilahnya sesuai dengan namanya ya, malu-malu. Iya, seperti itu. Itu adalah merupakan contoh dari seismonasti itu sendiri. Boleh Ibu sarankan lagi untuk memperkaya pengetahuannya, bisa mencari contoh-contoh lainnya ya. Jangan hanya berpatokan di slide yang Ibu sampaikan ini. Bisa dikembangkan lagi, kalian bisa belajar lagi dengan mencari sumber yang lain, seperti itu. Kita lanjut ya anak-anak. Yang berikutnya adalah niktinasti. Apa itu niktinasti? Ya, jadi niktinasti masih merupakan gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya di malam hari. Contohnya itu apa? Ya, seperti di gambar ini adalah keadaan daun lamtoro yang mana pas mau terbuka ini adalah di siang hari. Ketika di malam hari dia akan menutup seperti ini. Jadi contoh niktinasti itu adalah gerak menutupnya daun lamtoro dan bunga merak pada malam hari. Kita lanjut, berikutnya adalah nasti kompleks. Ini disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan. Namanya juga kompleks ya, berarti bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Apa saja itu? Bisa dipengaruhi oleh cahaya misalnya, air misalnya, seperti itu. Intinya dia itu tidak hanya satu rangsangan, tapi lebih dari satu. Di sini Ibu
beri gambar itu ini adalah stomata. Itu dipengaruhi oleh beberapa rangsangan ya, ada cahaya matahari, zat kimia, dan air. Ya, jadi itulah bagian dari nasti ya. Ini adalah yang terakhir, nasti kompleks. Semoga bisa dipahami. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti di kolom komentar saja ya. Oke, kita lanjut. Iya, gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Nah, ini dia. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi arah rangsang. Nah, anak-anak, gerak tropisme ini terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Ada tropisme positif dan ada tropisme negatif. Apa itu tropisme positif? Tropisme positif ini dia gerak bagian tubuh tumbuhan yang menuju sumber rangsang atau mendekati sumber rangsang. Sedangkan gerak tropisme negatif berarti kebalikan dari gerak tropisme positif tadi. Yang berarti dia menjauhi sumber rangsang. Seperti itu. Nah, berdasarkan jenis rangsang yang mempengaruhinya, gerak tropisme ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam anak-anak. Apa saja itu? Nah, ada fototropisme. Kemudian, iya betul, kemotropisme. Lalu hidrotropisme, geotropisme, dan tigmotropisme. Ada yang tahu sebelum kita lanjut? Iya. Oke, kita lanjut ya, kita bahas satu-satu mulai dari fototropisme sampai dengan tigmotropisme. Nah, ini adalah salah satu gambar yang merupakan contoh dari gerak fototropisme. Dari gambar ini kira-kira fototropisme itu apa ya anak-anak? Ini merupakan sebuah gambar tanaman ya yang disimpan di dekat jendela, kemudian di ujung pucuk itu dia kayak membengkok, tidak lurus ke atas. Kira-kira itu apa ya anak-anak? Ya, jadi nah ini merupakan contoh fototropisme anak-anak. Jadi dia itu jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Dia membengkok karena di situ dia mendekati sumber cahaya, seperti itu. Ya, ini juga ada gambar bunga anggrek, sama ya, dia tidak lurus tapi membengkok. Itu dipengaruhi oleh dia mendekati sumber cahaya. Jadi anak-anak, ternyata fototropisme ini dia itu dibagi juga menjadi dua. Apa saja itu? Nah, yaitu ada fototropisme positif dan fototropisme negatif. Ya, seperti yang kita sudah jelaskan tadi bersama, bahwa fototropisme positif itu berarti dia mendekati sumber rangsang ya. Fototropisme positif berarti dia mendekati sumber rangsang berupa cahaya. Sedangkan fototropisme negatif berarti dia
apa ya, kebalikan dari fototropisme positif tadi, yaitu menjauhi rangsangan berupa cahaya, seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa itu? Iya, yang berikutnya adalah kemotropisme. Ada yang tahu apa itu kemotropisme? Jadi, kemotropisme ini adalah jenis gerak tropisme ya, masih merupakan jenis gerak tropisme, tapi dia dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia sesuai dengan namanya kemo, zat kimia, seperti itu. Apa itu contohnya? Apa saja contohnya itu kemotropisme? Seperti pada gambar ya yang ada di slide ibu ini, yaitu gerakan bulu serbuk menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula. Nah, zat gula ini merupakan zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah itu sendiri. Iya, seperti itu. Itu adalah merupakan contoh gerak kemotropisme. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut. Gerak yang berikutnya adalah gerak hidrotropisme. Melihat atau mendengar saja kata hidrotropisme pasti tidak asing ya di telinga kita anak-anak. Hidro itu apa ya? Iya, betul, air. Tropisme berarti dia ini merupakan jenis gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh air atau pertumbuhan, pergerakan tumbuhan itu, maksud ibu dia menuju sumber air. Ya, di slide ibu ini ada gambar tanaman yang mana yang pertama itu akarnya masih lurus ya menuju ke bawah. Kemudian setelah ada sumber air, maka nih ya, ibu arahkan kursornya ya ini akar kan, yang ini kan masih lurus ya, tapi di sini belum ada air. Ketika sudah ada sumber air, maka akarnya akan menuju sumber air tersebut. Ini adalah merupakan salah satu kesyukuran ya, bagaimana Allah itu menciptakan makhluk di dunia ini dengan sesempurna mungkin. Maksud ibu seperti ini. Akar ini kan mengarah ke sumber air itu untuk mendapatkan agar tetap hidup begitu ya. Baik anak-anak ya, itu adalah contoh gerak hidrotropisme ya. Jadi dia itu ingat saja kata kuncinya hidro, berarti dia itu gerak bagian tubuh tumbuhan yang menuju sumber air. Ingat kata kuncinya ya, hidro. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa kita lanjut ke gerak yang berikutnya. Gerak apa itu? Adalah gerak geotropisme. Apa itu gerak geotropisme anak-anak? Jadi gerak geotropisme ini merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi pada tumbuhan memberi dua pengaruh. Yang pertama, ada yang mengikuti gaya gravitasi, kita kenal dengan geotropisme positif, dan yang kedua adalah
ada yang tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi atau kita kenal dengan geotropisme negatif. Berikut ini adalah contoh dari geotropisme, yang mana ini merupakan pertumbuhan akar menuju pusat bumi. Itu kita kenal dengan geotropisme positif, sedangkan pertumbuhan batang itu kita kenal dengan geotropisme negatif. Seperti itu anak-anak untuk gerak geotropisme. Kita lanjut. Gerak berikutnya adalah tigmotropisme. Apa itu gerak tigmotropisme? Jadi, gerak tigmotropisme ini adalah jenis gerak tropisme melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Contohnya itu pada tumbuhan kacang panjang, markisa, mentimun, labu, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka itu tumbuhan tadi itu dia memiliki sulur. Nah, anak-anak, yang manakah itu sulur? Jadi seperti yang ada di slide Ibu. Ya, ini adalah dua gambar yang menunjukkan, dari gambar ini kita bisa melihat sulur pada tanaman itu yang mana sih? Ya, ini dia anak-anak, ini adalah sulur. Nah, sulur ini merupakan bagian pada tumbuhan yang Ibu sebutkan tadi. Jadi sulur ini akan melilit pada tempat rambatannya. Nah, itulah yang disebut dengan gerak tigmotropisme. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke gerak berikutnya. Ini adalah gerak. Sekarang kita lanjut ke gerak tumbuhan yang ketiga, yaitu gerak taksis. Apa itu gerak taksis anak-anak? Jadi gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Gerak taksis ini anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu gerak taksis positif dan gerak taksis negatif. Gerak taksis positif dia gerak yang mendekati arah rangsang, sedangkan gerak taksis negatif berarti kebalikan dari gerak taksis positif tadi, yaitu menjauhi arah rangsang. Berdasarkan jenis rangsangnya, gerak taksis terbagi menjadi beberapa, yaitu menjadi dua maksud Ibu. Yang pertama adalah fototaksis dan yang kedua adalah kemotaksis. Apa itu fototaksis dan apa itu kemotaksis? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Ingat lagi kata kuncinya ya anak-anak, foto berarti cahaya. Seperti itu. Ini adalah gambar dari contoh gerak fototaksis. Gambar ini merupakan Euglena viridis, dikelompokkan dalam protista mirip tumbuhan ya anak-anak, karena dia memiliki kloroplas. Kenapa dia bisa bergerak? Karena dia memiliki flagel. Kemudian dia bergerak mengikuti
cahaya, namun ketika intensitas cahayanya tinggi maka dia akan menghindar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke gerak taksis yang kedua, yaitu kemotaksis. Jadi kemotaksis itu merupakan gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita ingat lagi kata kuncinya anak-anak, bahwa kemo itu adalah zat kimia seperti itu untuk mempermudah kita dalam mengingatnya. Apa saja contoh dari gerak kemotaksis ini? Ya, jadi contoh gerak pada kemotaksis ini adalah spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein. Nah, inilah zat kimia yang dimaksud tadi, yang dihasilkan oleh archegonium. Ya, baik anak-anak, cukup sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan hanya berpatokan di apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Untuk menambah wawasan lagi, boleh kalian mencari di sumber lain agar menambah wawasan lagi. Nah, ini ada video. Dari video ini mohon identifikasi gerakan apa saja yang terdapat pada tumbuhan. Saya bilang kasih turun suaranya. Kasih begini. Sini.
Baik anak-anak, itu adalah videonya. Mohon dituliskan ya gerak apa saja yang terdapat pada tumbuhan yang ada di dalam video tersebut. Baik anak-anak, cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda tentunya ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.